Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Tech. Di video kali ini saya akan menunjukkan sebuah IC yang bisa dipakai untuk project yang biasanya teman-teman menggunakan relay ya. Jadi biasanya project kita kan kalau sudah mau menyalakan sesuatu atau mau mengontrol sesuatu yang di atas tegangan 5 volt, kita kan biasanya perlu relay ya teman-teman ya, supaya Arduino bisa mengontrol kerja dari alat bersangkutan ya. Nah biasanya kan begitu. Nah sekarang saya ada contoh, misalnya kita punya LED strip. Oke, ini seperti ini LED strip. LED strip ini kan bekerja di tegangan di atas 5 volt. Oke, 9 sampai 12 volt. Ini saya sudah potong nih. Kalau di 5 volt dia tidak mau menyala. Nah, biasa kalau ketemu kasus seperti itu, saya biasanya pakai relay ya teman-teman ya, supaya dia bisa menyala. Nah, sekarang saya mau kenalkan ke teman-teman bagi yang belum tahu, ini adalah transistor BC547. Oke, BC547. Susah fokus. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi transistor ini tipenya NPN ya teman-teman ya. Nah, saya tidak panjang lebar menjelaskan teori tentang transistor, hanya langsung memakai saja ya teman-teman ya. Berbagi ilmu aja ke teman-teman bagi yang memang belum tahu gitu. Nah, kita langsung aja lihat skemanya ya teman-teman ya. Nanti ada dua skema yang akan saya tunjukkan, satu yang menggunakan Arduino dan yang satunya yang tanpa menggunakan Arduino. Oke, jadi transistor yang kita gunakan gambarnya seperti ini. Oke, dia punya 3 kaki, ada kaki basis, yang ini basis teman-teman. Kemudian ada kaki kolektor yang ini, dan ada kaki emitter yang ini. Nah, singkatnya kalau untuk transistor NPN, oke, NPN itu kerjanya kalau kita memberikan tegangan di base, di kaki base-nya ini, maka kita bisa mengalirkan arus dari kolektor ke emitter. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti kita akan coba dua skenario ya, atau percobaan. Base-nya nanti kita alirkan listrik dari tegangan dari baterai, dan yang kedua kita akan alirkan dari Arduino. Oke, seperti skema yang ada di kanan ini ya. Jadi ini skenario pertama, ini skenario yang kedua. Nah, oke, biar teman-teman lebih jelas punya gambaran kegunaan dari alat ini. Nah, penjelasan singkat, ini skema yang pertama. Jadi di kaki basisnya ini nanti, ini saya kasih nama dulu ya, B basis, ini C kolektor, ini E emitter. Nah, jadi di skema yang pertama ini saya akan menggunakan push button untuk mematikan dan menyalakan LED strip ini. Oke, LED strip ini kerjanya 12 volt ya harusnya teman-teman ya, tapi saya coba pakai baterai 9 volt bisa. Nah, jadi nanti percobaannya adalah ketika saya tekan ini, si push button ini, maka akan ada arus yang mengalir di kaki basis dan emitter. Nih. Oke. Mengalir, dan saya tahan dengan resistor 1K biar nggak 9 volt ya masuknya ya. Nah, karena ada aliran seperti yang saya bilang tadi teorinya, kalau kita kasih tegangan di sini, maka antara kolektor dan emitter ini
terjadi ini ya, aliran ya teman-teman ya, sehingga bisa menyalakan si LED strip ini. Nih, LED strip ini akan menyala di sini. Ini akan menghasilkan cahaya ya. Nah, kira-kira seperti itu skenario-nya teman-teman. Kita coba ya rakit ya untuk yang skema pertama. Di sini saya punya breadboard mini ya teman-teman ya. Nah, kita colokkan dulu transistornya. Oke. Setelah itu kaki basisnya kita akan kasih resistor di sini. Nah, nanti resistornya akan dihubungkan ke push button seperti ini. Jadi kaki yang sini dan nanti yang sebelah, yang di sebelah sininya ini, yang saya tunjuk pakai tangan ini, nanti akan dihubungkan ke 9 volt ya teman-teman ya. Sini sudah punya baterai 9 volt ini, dan ini kabel sambungannya. Nah, kita hubungkan dulu baterainya dengan jumper ya teman-teman ya, biar enak kita colokkan ke breadboard. Untuk teman-teman yang bingung apa itu relay, silakan tonton video penjelasannya tentang relay ya teman-teman ya. Saya sudah pernah bahas. Untuk pengenalan saja. Oke. Nah, ini baterai 9 volt sudah saya colok. Di kaki yang sebelah sini kita colokkan di push buttonnya ya. Kemudian untuk groundnya atau negatifnya di sini kita colokkan di kaki emitter. Ya. Setelah itu untuk LED stripnya juga sudah saya colokkan pakai jumper ya teman-teman ya di sini. Ini LED stripnya. Kita taruh di sini. Untuk yang positifnya kita langsung hubungkan di 9 volt di sini. Sedangkan negatifnya langsung kita hubungkan ke kaki kolektor. Ya. Nah, ini skema yang pertama. Oke. Kalau kita tekan nanti push buttonnya, maka akan terjadi aliran di antara basis dan emitter. Di emitter. Kita coba tekan. Nah, dia nyala ya teman-teman ya. Saya lepas. Tekan pakai jari nih. Ya. LED-nya menyala. Ini sih seperti masih biasa ya teman-teman ya. Nah, kita masih nyala dan mematikannya menggunakan jari atau tangan kita gitu. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita akan coba menggunakan Arduino. Nah, skemanya seperti ini, seperti yang di layar ini. Kurang lebih sama seperti yang tadi, cuman kontrol menggunakan jari tadi kita ganti menggunakan microcontroller, sehingga kita bisa program ya teman-teman ya. Nih, sehingga kita bisa program. Yang tadinya kita hubungkan di sini push button, oke. Sekarang kita ganti. Kita tarik yang kaki satu ini ke Arduino. Nanti saya colokkan ke pin 4. Oke. Kemudian ground dari Arduino-nya akan dihubungkan dengan ground yang ada di sumber ininya, tegangan yang besarnya ya teman-teman ya. Kalau dari Arduino kan nanti kita cuma supply 5 volt. Terus ditahan sama resistor 1K, oke, baru masuk ke basis, oke. Nah, sebenarnya di basis ini dia ada tegangan minimumnya ya teman-teman ya, supaya dia bisa menghubungkan antara kolektor ke emitor, melewatkan arus dari kolektor ke emitor ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa cek di datasheetnya ya teman-teman, ketik aja di Google BC547. Nah, nanti teman-teman bisa cek di situ aturannya. Sekali lagi di sini saya hanya menyampaikan aja ya bahwa ada ya alat seperti ini gitu, bisa kita manfaatkan. Oke, teman-teman ya. Teman-teman ambil apa yang bisa diambil dari video yang saya sampaikan ini. Gitu. Kita langsung aja ya, kita rakit seperti yang di skema. Nah, saya akan coba gunakan Arduino
Uno, walaupun di gambarnya Nano tapi sama aja. Oke. Nah, di sini saya punya Arduino Uno. Kita akan lepas dulu yang push button ya teman-teman ya. Nah, tegangan dari baterainya kita lepas dulu satu. Ini kita lepas. Ini kita lepas. Oke, jadi push buttonnya sudah dilepas. Sekarang kita coba hubungkan pin digital 4 dari Arduino ke kaki basis ya teman-teman ya. Ini saya hubungkan dulu. Colok ke digital 4. Oke, sudah saya colok ke digital 4. Kemudian groundnya jangan lupa dihubungkan juga teman-teman. Untuk groundnya kita tarik ke ground Arduino nya, kita tarik ke ground yang ada di baterai nanti. Nah, nanti kan ground yang di baterai masuknya di kaki emitter ini ya. Nah, kita colok di situ. Kemudian kaki positif yang dari baterai. Ini kaki positif yang dari baterai saya colok sini. Nanti dihubungkan dengan positifnya LED ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Sekarang kita coba buat programnya di Arduino IDE. Kita buka dulu. Kita akan perintahkan dia untuk menyala menggunakan secara program ya. Gitu. Saya atur tulisannya dulu. Di sini saya akan besarkan 35 coba biar enak lihatnya. Nah, oke, pertama-tama kita kan punya digital 4 ya. Integer. Kita tulis saja LED variabelnya. Kita colok di pin 4. Kemudian kita atur pin mode-nya. Pin mode dari LED sebagai output. Oke. Kemudian di bagian loop-nya kita buat dia blink aja ya teman-teman ya. Kita buat dia blink aja. Jadi digital right LED kita buat high. Kemudian kita delay. Misalkan kita delay 2 detik, berarti 2000 milisecond. Kemudian di digital right LED kita buat low dan kita delay lagi. Kita delay lagi 2000. Nah, seperti ini teman-teman kira-kira ini codingnya ya. Sekarang coba kita colok ya teman-teman. Oke. Coba upload. Oke. Dan uploading. Colok dulu. Ya, sudah menyala teman-teman LED-nya. Nih. Jadi dia menyala 2 detik. Matinya juga 2 detik ya. Nih. Oke. Nah, ini bisa jadi solusi juga ya teman-teman ya, untuk misalnya teman-teman mau buat 7 segment untuk menampilkan jam misalnya, tapi perlu tegangan yang lebih dari 5 volt, maka bisa gunakan transistor yang baru kita pelajari ini. Oke. Nah, ini saja ya teman-teman video yang saya sampaikan untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.